Minggu. Adik-adik masih semangat kan sekolah minggunya? Oleh karena itu, mari kita berdiri dan kita sama-sama bernyanyi Mars PA. Adik-adik tetap berdiri ya. Kali lagi kita puji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ada di Hati. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di berbuah, 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 du-du-du-du. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 du-du-du-du. Adik-adik silakan kembali. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, adik-adik duduk yang manis. Kita akan berdoa, tutup mata, lipat tangan. Jangan lupa ikuti apa yang Kakak Sevi ucapkan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Bapa, dalam kerajaan sorga, dalam kerajaan sorga, saat ini adik-adik, kami akan memulai ibadah kami. Untuk itu, Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anakmu akan membacakan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. Kakak Dewi ulangi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Oke, Kakak Dewi akan membacakan ayat judul perikopnya dan membacakan ayatnya yang ke-7, dan adik-adik membacakan ayatnya yang selanjutnya yaitu ayat 8. Nanti Kakak Dewi bacakan lagi ayatnya yang ke-9, adik lagi kembali ayatnya yang ke-10 dan seterusnya. Alkitabnya sudah dibuka. 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. Kita mulai. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Hai adik-adik, setiap hari pasti kita berbicara, ya kan? Contohnya berbicara kepada orang tua atau dengan teman-teman. Bahkan
ketika kita bangun pagi, biasanya ada sambutan yang kita dengar dari orang tua. Biasa dari mama atau dari papa. Kalau kita bangun, biasanya mama langsung bilang, "Selamat pagi," atau papa yang kemudian tiba-tiba memeluk gitu. Atau ada juga terkadang di antara kita yang tidak mendengarkan sambutan itu. Kadang karena tidurnya sendiri, ketika bangun pagi langsung mencari, "Mama di mana ya?" atau "Papa di mana ya?" Kemudian kita berlari mencari, dan melihat bahwa mama ada di dapur lagi masak, atau papa lagi duduk di teras lagi baca berita, baca koran sambil minum kopi. Ketika kita melihat mereka setelah bangun pagi itu, kita cukup memastikan bahwa mereka ada di mana. Kemudian terkadang adik-adik kembali rebahan di depan TV. Nah, kebiasaan pagi seperti itu menandakan kita sayang atau enggak. Ketika kita melihat orang tua kita, ada yang memeluk atau ada yang sekedar memastikan saja apa yang sedang mereka lakukan. Yang penting saya melihat, mama ada di sini, papa ada di sini. Perilaku kita ini dapat digolongkan sebagai kasih sayang. Ya benar, itu adalah wujud kasih sayang yang alami yang dirasakan adik-adik kepada kedua orang tua. Nah, apakah sekarang kakak Dewi mau tanya, apakah ketika papa atau mama marah, adik-adik masih menganggap bahwa mereka sayang kepada adik-adik? Apakah omelan mama dan marahnya papa membuat mereka melepaskan diri dari kita? Tentu tidak. Mama setiap hari masak untuk memastikan bahwa adik-adik dan papa dan sekeluarga dapat makan dengan cukup, ya kan? Kemudian papa pergi ke kantor atau bekerja dimanapun tempat kerja mereka, itu untuk memastikan bahwa kebutuhan keluarganya tercukupi. Sebegitu sayangnya mereka kepada kita ya. Nah, melalui suratnya, Yohanes menyapa seluruh keluarga besar dengan 2 perintah. Perintah apa saja itu? Yang pertama, mengasihi, sama seperti kasih Allah kepada kita anak-anaknya. Yang kedua, yaitu menghindari kebencian, tetapi selalu menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dan ada juga nih perintah baru yang Yohanes sampaikan, bahwa dosa kita sudah diampuni. Dengan cara apa? Dengan cara meminta ampun kalau kita berbuat kesalahan, meminta ampun kepada Tuhan dan menyadari bahwa kita telah bersalah. Dengan itu kita lebih mengenal kasih Allah. Kita mengenal apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, dan menyalurkan kasih itu bukan hanya ke dalam keluarga kita, bukan hanya kepada adik, bukan hanya kepada kakak, bukan hanya kepada mama, papa, opa, oma, tetapi juga terhadap teman-teman dan seluruh umat Tuhan. Demikian pembacaan dan perenungan kita pada hari ini. Selamat Hari Valentine adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, Kakak Dewi mengasihi adik-adik, dan seluruh kakak layan mengasihi adik-adik. Sampai jumpa.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, siapkan persembahannya dan kita menyanyi berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syukur. Kita lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini kami telah boleh mengikuti ibadah PA Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau berdoa buat orang tua kami, baik mama, papa, oma, opa, dan seluruh keluarga kami yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh tetap selalu menjaga kami. Tuhan Yesus, berikan mereka selalu kesabaran di dalam mereka mendidik dan menjaga kami. Tuhan berikan mereka selalu sukacita. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan masing-masing kami yang boleh ada mengikuti PA pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai masing-masing kami Tuhan, baik dalam pendidikan kami saat ini ya Tuhan, baik maupun secara masih berjalan secara online. Kiranya Tuhan masih mau menyertai kami, berikan kami selalu akal budi kepintarannya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada nama-Mu tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat persembahan syukur kami Tuhan. Persembahan kami cuma sedikit, tapi kiranya Tuhan mau memberkatinya, sehingga persembahan syukur kami ini boleh dipergunakan bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan syukur kami ini boleh digunakan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Inilah doa syukur kami. Dan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, salam Immanuel. Nah, teman-teman, Kakak Layan memberikan kita tugas. Dan tugasnya ini harus kita kumpulkan pada kakak-kakak Layan. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, minta bantuan kakak, mama, papa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak Layan. Oke teman-teman. Nah, sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Dadah.